Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dan tak lupa yang saya muliakan para pengurus masjid atau takmir Masjid Nurut Taqwa Tanjung Balai Karimun. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah mempersiapkan tempat pengajian yang sangat mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang saya hormati para pejabat yang hadir baik sipil maupun TNI, serta perangkat desa, barangkali ada yang hadir dari Bapak RT, Bapak RW, dan yang sejajar dengan beliau-beliau atau perangkatnya. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini, masjid, satu masjid min masajidillah dari sekian banyak masjid-masjid milik Allah. Orang yang senang masuk masjid berarti hatinya masih ada rasa iman. Kita patut bersyukur karena tidak semua orang walaupun identitas KTP-nya muslim itu senang ke masjid-masjid, tidak semuanya begitu. Bahkan ada juga orang-orang yang sekalipun KTP-nya beragama Islam tapi tidak kenal pengajian-pengajian yang ada di masjid. Bahkan yang menyedihkan, sampai ada orang yang mulai kecil mempunyai KTP Islam, begitu usia 70 tahun murtad pindah ke agama lain. Ini sangat menyedihkan. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kita semua, Allah berkenan menjaga keimanan kita dan keislaman kita, patut kita ucapkan alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam rangka memperingati Maulid Nabi, tentu kita merasa senang dan merasa bergembira. Karena bergembira dalam menyambut kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah Allah, bukan sesuatu yang baru, bukan yang dilarang. Tapi bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah Allah. Saya tanya malam hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, apa cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta apa tidak kepada Nabi Muhammad? Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu beriman dengan kenabian Nabi Muhammad? Kalau beriman, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu senang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Berarti kita ini masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin atas kebenaran apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bergembira itu bukan sekedar hati senang,
bukan sekedar bergembira, senang, bergembira, tapi ini adalah melaksanakan perintah Allah. Kita tahu bahwa Nabi kita adalah Nabi yang rahmatan lil alamin. Itu dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami Allah mengutus engkau, hai Nabi Muhammad, kecuali adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi itu dilahirkan di atas bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Menurut para ulama itu tidak terbatas hanya kepada orang Islam saja, tidak, tapi juga mencakup kepada orang-orang non-muslim atau kafir. Itu rahmatnya Nabi. Cuman beda antara rahmat Nabi yang diberikan kepada umat Islam berbeda dengan rahmat Nabi yang diberikan kepada orang kafir. Kalau rahmatnya Nabi, dan Nabi itu sebagai rahmat bagi kita orang Islam, maka alhamdulillah dengan mengenal Nabi, dengan senang atas kehadiran dan kelahiran Nabi, maka kita menjadi masuk Islam. Kita mengenal hal yang baik, ini suci, ini najis, ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik. Itu karena kita mengenal siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melewati syariat yang diajarkan oleh beliau, estafet dari Nabi kepada para sahabat, oleh para sahabat diajarkan kepada murid-murid sahabat namanya para tabi'in. Para tabi'in dilanjut kepada tabi'ut tabi'in, pengikut para sahabat, kemudian kepada para ulama salaf setelahnya, kemudian lanjut sampai kepada ulama-ulama yang datang ke Indonesia. Sebagaimana kita yakinin ada Wali Songo, 9 wali. Walaupun sebelumnya itu ada, tapi yang terkenal dalam sejarah Indonesia, penyebar Islam di Indonesia ini adalah para Wali Songo. Lanjut sampai masanya Pangeran Diponegoro. Loh, kok Pangeran Diponegoro disebut-sebut? Iya, kita harus cermat bahwa Pangeran Diponegoro itu luar biasa ya. Kita umat Islam ini ya. Mungkin ada yang belajar di pesantren, karena di sini juga ada pesantren ya. Ada juga belajar di tempat pendidikan Islam seperti madrasah, ya, tsanawiyah, aliyah, kan ada di sini ya. Itu kita sering mendengarkan keterangan dari guru-guru kita, ulama-ulama kita, bahwa orang Muslim itu tidak boleh dipatungkan. Betul apa enggak? Tidak boleh kan? Kita tidak senang orang tua kita dipatungkan, kita tidak senang. Tapi ada satu, tatkala Pangeran Diponegoro digambar dan dipatungkan, tentu kita tidak suka. Cuman luar biasa Pangeran Diponegoro itu, Islamnya kuat di zaman itu loh ya. Di zaman kemerdekaan melawan orang kafir Belanda, perang. Pakai apa perangnya? Pakai bambu runcing. Enggak mundur. Bangsa Indonesia enggak mundur melawan orang Belanda, Jepang, enggak mundur gitu. Betul ya? Walaupun dengan cara gerilya dan segalanya ya. Dan Pangeran Diponegoro menunjukkan bahwa beliau ini Islamnya kuat. Islam beliau itu kuat, tidak mau terpengaruh dengan kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang Belanda dari kafir Eropa. Tidak mau beliau. Gimana buktinya? Setiap kita melihat gambar atau patungnya Pangeran Diponegoro, selalu beliau menggunakan imamah sunnah Nabi, betul? Kemudian beliau menggunakan jubah Arab, betul? Jubahnya jubah Arab apa jubah milik kita? Kadang-kadang kita ada pakaian apa ya, misalnya batik misalnya. Bukan kita nggak seneng batik, enggak. Tapi Pangeran Diponegoro menggunakan jubah apa itu? Jubah Arab, betul? Pakai imamah
haram. Betul ya? Itu bukti. Berarti Islam di zaman Pangeran Diponegoro itu mengamalkan sunnah Nabi yang benar, luar biasa. Kita tidak pernah memikirkan itu, cuma tahu itu Pangeran Diponegoro dipatungkan. Dipikir dulu, apa pakaiannya? Subhanallah, semua yang digunakan oleh beliau semua mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pangeran Diponegoro menggunakan pakaian yang menjadi tradisi Arab, karena tradisi Arab mengikuti sunnah Nabi. Begitu, luar biasa. Itu diajarkan terus sampai kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, sampailah ke tempat ini. Bahkan malam ini ada pengajian, ini yang diterangkan semua adalah tentang syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diingkari ini. Ya. Yang nggak seneng dengan pakaian Pangeran Diponegoro, ini nggak nasionalis. Kalau saya katakan begitu, siapa yang nggak suka dengan pakaiannya Pangeran Diponegoro, ini pengkhianat bangsa. Kenapa? Lihat, Pangeran Diponegoro semacam itu. Yang satu lagi, Imam Bonjol. Nah, saya tanya, Imam Bonjol pahlawan nasional enggak sih? Gimana pakaiannya? Mohon maaf ini, abang-abang pakai celana ini ya. Mohon maaf, bukan saya marah atau apa pada celana. Enggak. Cuma saya ingin membuktikan bagaimana pakaiannya. Siapa? Imam Bonjol. Pakai apa, Pak? Pakai imamah. Pakai apa lagi? Pakai jubah. Naik apa? Naik kuda. Ya. Cuman kita nggak tahu aja, mungkin di belakangnya ada pedangnya, kita nggak tahu ya, karena dalam gambarnya nggak ada. Cuma itulah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diingkari, jangan. Itu berarti mengkhianati pahlawan-pahlawan nasional di zaman dahulu kala. Begitu. Jelas ya? Saya alhamdulillah, saya ini sampai sekarang tercatat sebagai pengurus Nahdlatul Ulama walaupun tingkat kecamatan di MBCNU saya. Ya walaupun di MBCNU kan mainnya ke Karimun ya. Mainnya kemana? Ke Karimun kan gitu ya. Tapi bukan itu yang saya sampaikan. Saya bangga karena pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari juga menggunakan imamah, juga punya jubah, karena beliau itu juga alumni Mekah, kakak kelas saya dalam artian dalam keilmuan. Saya juga belajar di Mekah dan Kiai Hasyim Asy'ari juga belajar di Mekah. Beliau punya jubah, pakaian-pakaian yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, itu pakaian kita umat Islam, jangan diingkari ya. Kadang-kadang kan ada orang apa itu, bahkan ke Arab-Araban. Ya kita bilang, Nabi saya orang Arab, betul? Dan kita pecinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia, saya mencintai Indonesia. Juga bukan berarti mencintai Indonesia kemudian menafikan budaya-budaya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para ulama, ya, para wali songo, dan juga Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, juga Kiai Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Ini adalah suatu komunitas yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Itulah pecinta-pecinta Islam yang ada di tanah air kita ini. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara Maulid Nabi, luas, maknanya itu luas. Bukan sekedar Maulid Nabi, Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Insya Allah sudah banyak yang meriwayatkan ya. Dalam setiap tahun kan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi ya. Cuman libur berapa tahun Ustaz? 2 tahun gara-gara Covid, ya dah. Sekarang alhamdulillah Allah membuka bagi kita, ya. Wah ternyata tahun ini kita bisa memeriahkan Maulid Nabi. Rasanya kangen, rindu kita. Seperti hampa, 1 tahun tanpa Maulid Nabi ini hampa rasanya. Tapi dengan adanya Maulid Nabi, seakan-akan cinta kita pada beliau ibarat handphone di cash. Betul?
Mana udah lupa. Sekarang dicas lagi, jadi ingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu juga mengetahui siapa orang-orang yang mendukung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sejarah kehidupan Rasulullah tidak lepas dari para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad adalah seorang nabi pilihan. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang luar biasa. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang tiada duanya. Di muka bumi tiada duanya. Nabi Muhammad itu kalau kita mempelajari dari segi akhlak, ini sering diriwayatkan oleh para ulama, luar biasa ya. Akhlak beliau perlu kita contoh, patut kita tiru, kan begitu ya. Bahkan juga kedudukan Nabi Muhammad dalam di mata Allah, beliau sampai bisa Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tiada duanya Nabi Muhammad ini. Itu keyakinan kita, betul apa enggak? Kalau enggak yakin ya bukan muslim. Karena itu tertera di dalam ayat Al-Qur'an. Tapi saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu mengenal Nabi kita lebih dekat. Orang di dunia ini biasanya, apalagi zaman kita dengan Nabi Muhammad ini terpisah 14 abad. Itu kalau kita tidak membayangkan jismiyah, raga, tubuh Nabi, kadang-kadang hilang gitu, lupa. Siapa Nabi saya? Gak tahu. Kita yakin Nabi Muhammad pernah Isra dan Mi'raj. Betul kan? Dan kita setiap bulan Rajab memperingati Isra dan Mi'raj. Yang Nabi itu dari Mekah dijemput oleh malaikat Jibril, diajak naik Buraq, kemudian pergi ke Palestina. Nah, Palestina itu negara lain ya, dan jauh, bukan seperti Karimun dengan Singapura, enggak ya, jauh. Barangkali seperti Malang dengan Karimun ini agak jauh kan ya. Naik pesawat berapa? Hampir 2 jam itu ya, jauh, intinya jauh ya. Tapi lain negara ini, lain negara. Dari Palestina ke mana? Naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh. Sebenarnya bukan itu saja, masih ada perjalanan lain. Saya tidak menerangkan, cuma saya ingin menggambarkan kehebatan Nabi kita. Tahu tidak bapak-bapak, langit pertama itu mana itu gambarannya? Kalau malam hari ada rembulan, ada bintang-bintang yang masih kelihatan, itu namanya sama'ud dunya, langit pertama. Kalau siang hari ada matahari, ya, gampang aja setinggi matahari, itulah langit pertama. Jadi Nabi Muhammad lebih mudah saya katakan perjalanan dari muka bumi menuju ke matahari. Ada yang kuat? Ada astronom yang kuat? Tidak ada. Pernah dengar astronom sampai matahari? Gak ada. Ayo dibandingkan orang seluruh dunia, ada nggak sampai ke matahari? Tidak ada. Potongan tangan tidak ada. Yang kedua, itu para astronom. Ya, mereka ada yang mengatakan sampai ke bulan. Betul tidak? Betulnya wallahu a'lam. Tapi anggap itu betul lah. Kita akui mereka sampai ke bulan. Saya tanya, pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu melihat film dokumenter tentang astronom naik ke bulan? Mungkin pernah, entah itu iklan di TV, entah itu film, betul ya? Tapi saya mau tanya, apakah mereka naik ke bulan itu cuma pakaian pakai baju gini atau gimana Pak? Enggak, mereka menggunakan helm, betul? Mereka menggunakan baju astronom, betul? Mereka menggunakan oksigen, betul? Karena kalau kita dulu waktu sekolah SMP dan SMA diberi keterangan, kalau SD ini belum, bahwa pada ketinggian sekian kilometer itu namanya ruang hampa udara, betul nggak? Kalau orang
masuk ke wilayah ruang hampa udara, tidak pakai oksigen, tidak pakai helm, tidak pakai perlengkapan itu, apa yang terjadi? Mati. Betul. Mungkin ada Pak Guru di sini mungkin yang lebih bisa merangkan daripada saya. Ya kan? Mati kan? Maka mereka menggunakan pakai oksigen, pakai ini segala macam. Betul ya? Karena apa? Keluar dari apa namanya ini? Atmosfer bumi menuju kepada ruang hampa udara. Agar tidak mati, mereka menggunakan alat-alat itu. Padahal cuma rembulan itu dengan jarak matahari jauh. Nabi kita hebat, Pak. Tidak pernah kita bayangkan Nabi kita melewati bulan. Lanjut lagi sampai matahari. Lanjut lagi sampai langit kedua. Padahal langit kedua itu jauh, jaraknya itu sama dengan bumi dengan matahari. Ribuan jutaan kilometer. Nabi Muhammad tidak pakai oksigen. Nabi Muhammad tidak pakai baju astronom. Nabi Muhammad tidak pakai helm, tidak. Dan Nabi Muhammad kembali sehat. Hebatnya Nabi kita ini. Siapa di dunia yang hebat daripada beliau? Big Tyson. Tidak ada apa-apanya, Pak. Bruno. Nah, ini orang tua-tua ini ngerti petinju-petinju zaman dahulu kala. Tidak ada apa-apanya mereka ini. Mungkin adik-adik ini yang senang lihat apa ini? Smackdown itu apa sih? The Rock. Wah, The Rock itu. Tidak ada apa-apanya sama Nabi kita. Kecil mereka itu. Coba suruh ke bulan tanpa oksigen. Apa yang terjadi? Mati. Itulah kehebatan seorang Nabi pilihan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah berpikir kayak gini? Belum lagi sekuat orang di muka bumi ini yang ada. Sama sekarang, zaman modern. Coba kalau beli mobil ini ya. Jangan suruh duduk di dalam mobil, jangan. Suruh duduk di atasnya mobil, kap mobil di atasnya. Nah, ini mobil jangan di dalamnya, suruh duduk di sini. Suruh laju, mobilnya laju 100 per kilometernya, speedometernya 100 tanpa ditali, Pak. Apa yang terjadi? Jatuh. Betul? Belum lagi kalau pelanggaran lalu lintas bisa dikejar Pak polisi, Pak, di atas sekapnya gini, Pak, tanpa apa? Sabuk pengaman, tapi jatuh enggak kira-kira? Jatuh. Itu benar 100 km per jam. 100 loh. Nabi Muhammad beda. Kekuatan Nabi kita ini beda, Pak. Itu naik buruk. Sekali buruk itu loncat, maka perjalanannya itu seperti penglihatan mata sekejap. Cepatnya street langsung sudah di sana, Pak. Itu nggak ada riwayat manapun yang beliau menggunakan sabuk pengaman, ditali, enggak. Tapi Allah memberikan kekuatan beliau yang sangat luar biasa. Ini jarang dikaji sama kita-kita ini ya. Ternyata hebat ya Nabi kita ini. Itulah idola kita. Jangan idola kepada orang-orang yang kekuatannya saja secara fisik nggak ada apa-apanya dengan Nabi kita, jangan. Sudah? Ingat kita Nabi kita luar biasa enggak? Tambah cinta enggak? Ya manusia kan gitu, kalau nggak ada buktinya, nggak bisa diterangkan buktinya, cuman ya suka-suka, senang-senang gitu aja. Oh, Nabi kita tiada duanya ternyata, Nabi kita nggak ada duanya ternyata. Itu dari segi fisik. Dari segi fisik, akhlak sudah banyak. Tapi yang saya ingatkan juga, atau mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu mengingat, Nabi Muhammad itu pengaruhnya di masyarakat luar biasa. Nabi Muhammad jangan dianggap Nabi Muhammad itu orang biasa-biasa saja, jangan. Karena kita tidak ngerti.
Kita nggak ngerti. Sekarang ya, saya contohkan ini. Kita mengatakan ada hewan namanya macan, gitu kan? Ya kita nggak pernah melihat macan itu masuk di masjid gini, ya nggak takut kita. Betul ya? Macan, oh ya, kalau ada macan saya kasih daging gitu katanya. Itu khayal kita karena kita tidak pernah kedatangan seekor macan liar masuk ke masjid, tidak pernah. Tapi andai kata tiba-tiba ada macan di situ Pak, ke sini. Oh, semasjid ini kira-kira khusyuk enggak ngajinya? Ini imam masjid. Coba waktu sholat, Allahu Akbar. Bisa gitu. Lari kita. Betul. Apalagi ada CCTV-nya Pak, ada TV-nya. Walaupun sholat ini imam ini, apa orang-orang ini pergi sempat lihat, astagfirullah, macan ini. Apa yang terjadi Pak? Lari kita, betul? Kenapa kok lari itu? Dalam kutip kita merasa-rasa takut, ada takut itu pengaruh macan. Walaupun ternyata macannya ompong misalnya. Betul ya? Cuma pengaruh nama itu Pak, hanya nama macan. Padahal macan sirkus ini ya, tapi kita ini sudah ketakutan gitu. Betul. Itu artinya di bab ini ada Allah meletakkan rasa haibah, rasa yang sangat luar biasa kepada makhluknya sehingga makhluk yang lain itu takut, Pak. Ya kita takut kepada macan walaupun macannya macan ompong. Paham ya? Ini umum. Ya, saya tidak bicara macan, ini kan cuman hanya mengajak Bapak berpikir gimana sih rasanya orang takut itu kan gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi haibah, sifat haibah, wibawa. Itu para sahabat loh ya. Para sahabat itu yang hidup setiap saat bersama Nabi. Digambarkan kalau Rasulullah duduk di satu tempat, di depannya itu ada para sahabat radhiyallahu taala anhum dan Rasulullah sedang mengajar. Itu mereka itu terdiam, tidak berani bergerak. Di dalam satu riwayat dikatakan kana ala rusihimut thair, seakan-akan di atas kepalanya para sahabat itu ada burung yang hinggap, yang sekira orang yang dihinggapi burung itu tidak ingin burungnya terbang. Gimana kalau gitu? Apakah harus begini? Terbang. Maka mereka diam. Dan agar apa? Agar burung yang dianggap hinggap di kepala tidak terbang. Itu mereka di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang tiap hari hidup bersama Nabi itu sifatnya begitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena haibahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu sahabat Nabi itu siapa? Banyak sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada yang yang luar biasa juga diberi oleh Allah SWT sifat yang mengikuti haibahnya Nabi. Beliau bernama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Itu Sayyidina Umar. Nabi pernah mensifati Sayyidina Umar karena haibahnya dan karena ditakutinya. Karena beliau tidak pernah salah, tidak pernah berkhianat, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah, walhasil orangnya lurus, pada aturan main lurus. Itu siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab. Tatkala diangkat jadi khalifah, ini menjadi khalifah yang paling adil. Beliau takut
korupsi 1 takaran beras, beliau takut. Beliau kalau melihat dan mendengarkan orang-orang miskin, tuh nggak mikir, wah biarin aja miskin, mati lu. Enggak gitu. Sayyidina Umar belum mikir. Kalau ada ibu-ibu janda nggak bisa makan, atau ada bapak-bapak menjadi pengemis nggak bisa makan, maka Umar yang kelak di akhirat akan ditanya oleh Allah SWT. Hei Khalifah Umar, kamu sebagai khalifah, kenapa itu orang kampungmu nggak makan kamu biarin? Maka Sayyidina Umar tidak mau terjadi seperti itu. Beliau datang memanggul beras, sampaikan kepada orang yang memerlukan, orang-orang fuqara masakin, janda-janda disantuni. Takut Sayyidina Umar, takut salah di hadapan Allah. Itu sisi lain, itu kehebatan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Tapi Nabi itu mengatakan, masalaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Umar melewati satu kampung, saya katakan kampung A, kecuali setan itu akan lari terbirit-birit, tidak mau jumpa Sayyidina Umar, maka leran itu setan-setan itu akan lari dari kampung B. Begitu saking takutnya kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Luar biasa. Itu muridnya Nabi, jamaahnya Nabi, sahabatnya Nabi. Itu satu. Kalau saya ceritakan sahabat-sahabat Nabi yang banyak, kasihan ibu-ibu nanti pulangnya subuh nanti, karena riwayat para sahabat itu banyak. Tapi itulah kehebatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan dicatat di dalam Al-Qur'an. Dicatat di dalam Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai hidup beliau Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dalam para sahabat Nabi. Walladzina ma'ahu, dan para sahabat yang menyertai kehidupan Nabi Muhammad SAW. Asyidda 'alal kufar, mereka tegas kepada orang-orang kafir. Mereka tidak mau kompromi dengan kekafiran. Orang-orang kafir Quraisy menentang Rasulullah, dibabat habis sama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu penyembah-penyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy pada saat Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah, itu semua yang namanya patung-patung, ada sekitar 360 patung, dibabat habis. Siapa yang mengerjakan? Atas perintah Nabi. Yang mengerjakan adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu namanya Islam yang betulan begitu, asyidda 'alal kufar, tegas. Tapi ruhama bainahum, di antara mereka sesama sahabat, sesama muslim, ruhama, saling kasih mengasihi, saling menghormati. Beda pendapat tidak apa-apa, tapi saling menghormati. Itu begitu dalam Al-Quran. Asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Tarahum ruk'an sujada. Kalian lihat, perhatikan. Siapa sahabat Nabi? Tarahum ruk'an sujada. Orang penduduk dunia, kamu harus tahu siapa sahabat Nabi. Tarahum, engkau menyaksikan mereka itu ruk'an sujada, ahli rukuk dan ahli sujud, ahli sholat. Jadi kalau kepingin menjadi umat Nabi Muhammad, tiru para sahabat Nabi. Mereka di samping tegas terhadap agamanya, tapi mereka adalah ahli sujud dan ahli rukuk. Tarahum ruk'an sujada. Kalau tanya, apa sih kepentingan mereka? Jabatan,
harta, tahta, wanita. Enggak. Ajaran Nabi tidak begitu. Dan ini diamalkan oleh para sahabat Nabi. Tarahum ruk'an sujada. Apa keinginan mereka? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tujuan mereka adalah yabtaghuna fadlan. Tujuan mereka adalah keutamaan dari Allah. Dan ridwan, surganya Allah, maksudnya keridhaan Allah. Jadi mereka ini ikhlas, bekerja ikhlas, berjuang untuk Islam ikhlas. Tidak hitung-hitungan. Bukan berjuang atas nama Islam untuk jabatan, untuk harta, untuk kejar wanita. Tidak begitu para sahabat radhiyallahu ta'ala. Mungkin beda dengan kita ya. Kita ini nyumbang masjid 10 juta. Bangga kita. Nih aku ini sudah sumbang masjid 10 juta. Kamu mana kamu? Nih aku hebat. Ya, apa ditambahkan? Ya biar tahu semua. Ini orangnya yang nyumbang masjid, biar tahu semua. Itu kita, sifat kita. Para sahabat enggak. Dan yang menyaksikan bukan kita. Yang bersaksi ini Allah dalam Al-Quran. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Para sahabat ya, yang ikut berjuang bersama Nabi ini, tarahum, kalian menyaksikan. Yabtaghuna fadlan minallah, mereka hanya menginginkan kemuliaan dari sisi Allah, wa ridwana, dan keridhaannya, hanya ingin masuk surga. Itu tujuan mereka. Sayyidina Utsman bin Affan mempunyai berbidang-bidang kebun kurma. Kebun kurma itu setiap Nabi mau berdakwah di zaman itu, yang namanya Nabi ada di Madinah, musuhnya adalah orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Orang Madinah mau pergi ke Mekah itu 500 kilo Pak. Jauhnya itu 500 kilo. Ada yang naik onta, ada yang naik kuda. Namanya orang perang butuh senjata. Maka dipenuhi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, apa yang kau butuhkan, apa yang dibutuhkan pasukan Islam wahai Rasulullah. Misalnya kalau sekarang ini ya, apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi musuh-musuh. Nah kalau kita Islam berarti musuhnya ada orang kafir yang menyerang kita, kan gitu kan ya, yang melecehkan kita. Kalau kita bangsa Indonesia, musuh bangsa Indonesia adalah orang-orang asing yang akan merampas kemerdekaan Indonesia. Itu Sayyidina Utsman berdiri. Apa yang kau perlukan dan umat Islam perlukan, hai Rasulullah? Kalau misalnya perlu pedang 1000 pedang, beliau hadirkan 1000 pedang. Kalau Rasulullah mengatakan kami butuh 1000 kuda, beliau belikan 1000 kuda. Tanpa pikir panjang Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Saya akan memberikan dana untuk melengkapi keperluan pasukan Islam, tapi saya minta jadi komandan perang. Apa begitu? Enggak. Yang diangkat jadi komandan perang justru Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Utsman di belakang layar menyalurkan hampir semua dana miliknya ini disalurkan. Itulah sifat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan sampai ada kita mengkritik para sahabat Nabi. Apa kita ini apa? Naudzubillah min dzalik, mengkritik orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jangan. Para sahabat Nabi apalagi orang-orang terdahulu masuk Islam. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan orang-orang muhajir, yaitu orang-orang Mekah, wal ansar, dan orang-orang Madinah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu muridnya para sahabat, artinya para tabi'in, radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu, Allah ridho kepada
mereka. Waradu anhu, dan mereka para sahabat serta para tabi'in pengikut para sahabat itu ridho menjadi hamba Allah, ridho menjadi umat Nabi Muhammad, ridho. Jadi para sahabat ini diridhoi Allah dan mereka ridho kepada agama Allah. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Siapa orang yang berani mencaci maki sahabatku, maka Allah akan melaknat orang tersebut. Demikian juga seluruh para malaikat dan semua orang-orang yang beriman akan melaknat orang yang berani mencaci maki para sahabat, ya, atau juga mendiskreditkan para sahabat, apalagi kalau mengatakan para sahabat ini murtad. Naudzubillah min dzalik. Sekarang ada kelompok Syiah itu dalam buku-buku mereka, saya punya Al-Kafi, buku Syiah, buku utama Syiah, saya punya. Apa yang dikatakan? Ini karangan Al-Kulaini, tokoh Syiah. Dia mengatakan, kanan nasu ahla riddatin ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalathah. Semua orang, berarti para sahabat, semua orang itu menjadi murtad, keluar dari agama Islam setelah Nabi wafat. Kata orang Syiah, kecuali 3 orang saja. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Miqdad Al-Aswad. Hanya 3 saja yang muslim, semuanya kafir. Kata orang Syiah. Kurang ajar ini orang Syiah, Pak. Coba saya hidup di zamannya Pangeran Diponegoro dan membawa pedang, saya angkat pedang saya. Cuma sekarang hidup sekarang sini ya, gak boleh bawa pedang, Pak, ya. Tapi kalau saya hidup di zamannya kemerdekaan, zaman Pangeran Diponegoro, ada orang Syiah datang ke sini mengatakan, sahabat Nabi pada murtad, menghadapi pedang saya dulu. Saya wakilnya Sayyidina Umar Ibn Khattab di Indonesia ini, perang, begitu, ya. Nah, cuman karena sekarang kan tidak boleh begitu. Jadi lisan kita gunakan untuk menerangkan kepada umat bahwa sangat sesat orang Syiah, apalagi mengatakan bahwa sahabat Nabi itu semuanya murtad. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada aliran manapun selain Syiah, kecuali Syiah ini saja yang mengatakan para sahabat Nabi itu sudah murtad. Naudzubillah min. Jadi kalau ada orang mengatakan entah itu bergurau, entah itu memasukkan riwayat sedikit atau meragukan keislaman para sahabat Nabi, ini jelas ini adalah alirannya aliran Syiah. Ini bahaya ini, Pak. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Saya yakin di masjid sini juga Ahlussunnah wal Jamaah. Saya yakin. Kalau Jumat itu senantiasa nama Sayyidina Abu Hurairah disebut itu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala annahu qol, kan gitu kan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit," dan seterusnya. An Abi Hurairah. Siapa beliau? Abu Hurairah, sahabat Nabi. Setiap saat telinga kita mendengarkan nama beliau. Itu sama orang Syiah dikatakan ini murtad, keluar dari Islam. Tidak marah kita, Pak. Logikanya di mana itu? Kalau semua sahabat Nabi dianggap murtad, apakah Islam bisa masuk di Karimun? Tidak bisa. Tutup itu. Islam jadi nggak ada terpenerusnya. Betul? Tapi karena sahabat Nabi ini meriwayatkan hadis-hadis Nabi seperti Sayyidina Abu Hurairah, kemudian lanjut kepada para tabi'in, murid-murid Sayyidina Abu Hurairah, lanjut kepada tabi'in, anak cucu murid Sayyidina Abu Hurairah, lanjut kepada para ulama salaf, sampai lanjut kepada Imam Bukhari, perawi hadis sahih. Terus lanjut terbukukan, ada Imam Muslim, ada Imam At-Tirmidzi, ada Imam Abu Dawud,
ada Imam Al-Hakim dan lain sebagainya, yaitu para ahli hadis, akhirnya dibukukan oleh mereka ulama-ulama kita ya, hadis Nabi, sampai terus dicetak sampai detik ini yang namanya hadis Nabi masih kita perdengarkan di mana-mana, termasuk salah satunya nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu dituduh murtad sama orang-orang Syiah. Ya kalau orang yang belajar di pesantren jangan salahkan kalau marah, Pak. Orang tua kita dituduh gila aja kita marah. Ini sahabat Nabi, betul? Ya, cuman kita sampaikan kepada masyarakat, ayo melek hukum. Kalau ada orang mencaci sahabat Nabi, tinggal. Kalau ada orang masuk walaupun berbaju ustaz, berbaju kiai, berbaju ulama, tiba-tiba mengkritik sahabat Nabi, tinggal itu majelisnya. Ini orang Syiah. Begitu mestinya, harus tegas. Betul? Kita pencinta Nabi enggak sih? Pecinta kita. Kita pecinta Al-Quran enggak sih? Pecinta kita ini. Dan Al-Quran mengatakan kehebatan para sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang mencaci sahabat Nabi, ini sama halnya dia mengingkari beberapa ayat Al-Quran. Hukumnya siapa orang yang mengingkari kebenaran ayat-ayat Al-Quran, apa hukumnya, Pak? Murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya? Karena itu saya senang sekali bisa bergabung dengan warga Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ada di Karimun ya. Kalaupun misalnya di beberapa tempat ada orang Syiah, kucilkan saja, nggak usah dihiraukan, dalam arti beragama ya. Kalau mereka bikin pengajian, nggak usah diikuti, Pak, daripada sesat juga kita ya. Gimana kalau ada orang bertanya, kalau jual beli? Oh, kalau jual beli beda. Jual beli itu nggak ada aturan harus pakai agama apa enggak. Karena di dalam Islam, jangankan kepada aliran lain, kepada orang kafir itu boleh jual beli. Misalnya ada orang agamanya Sikh misalnya ya, dia penjual makanan, jangan makanan, dia menjual lampu. Lampu kita padam, saya mau beli lampu wah ini tokonya orang penganut Sikh, itu ya. Sikh itu satu agama, ada di India sana juga ada, di beberapa tempat juga ada. Boleh nggak kita? Boleh, kalau untuk jual beli. Tapi untuk mengikuti ritualnya haram, nggak boleh. Jelas? Alhamdulillah saya lihat yang ada di masjid ini Muslim semuanya. Betul? Ini sudah benar. Ini pelaksanaan Maulid Nabi yang sudah sesuai dengan syariat karena tidak mencampur adukkan dengan agama-agama lain. Alangkah sedihnya kita kalau habis saya ceramah tiba-tiba ada pendeta diundang ceramah di sini, kemudian ada orang vihara ceramah di sini. Namanya sinkretisme, pencampuran agama-agama dalam satu wadah. Ini naudzubillah min dzalik haram, tidak boleh. Umat Islam tidak boleh hadir acara-acara demikian. Jelas, Pak? Kita tidak pernah mengganggu ritual agama lain. Silakan mereka. Orang penduduk gereja Ahad waktu Minggu mau silakan, mau misa silakan. Jangan ngajak kita, kita Muslim. Kita cukup salat Jumat, betul? Kita cukup pengajian-pengajian demikian. Jangan begini. Kiainya hadir ke gereja, orang gereja dihadirkan ke masjid, orang Hindunya diajarkan ke gereja, orang gerejanya ke vihara, rusak. Betul? Merusak akidah. Kita jaga masing-masing. Amanah, ini amanat kebangsaan begitu, Pak. Mulai zaman dulu begitu. Andai kata tidak mungkin Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda yang kafir, tidak mungkin. Betul? Orang tua kita, kakek nenek moyang kita ini juga pejuang-pejuang, Pak. Saya yakin ini orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu pejuang-pejuang kemerdekaan, cuman tidak dicatat dalam sejarah. Betul. Beri tempat sesuai dengan proporsinya. Pengajian, ya sudah umat Islam, ya ngaji ulama, ya enggak. Kalau acara Hindu, biarin saja orang Hindu di tempat mereka. Ya itu sudah penghormatan luar biasa. Seperti kita tidak mengundang orang Hindu, kan tidak masalah. Enggak juga, kita tidak perlu datang ke tempatnya orang Hindu, mereka enggak masalah. Betul enggak? Itu namanya kebersamaan di dalam berbangsa. Tapi dalam masalah akidah kita harus ngerti pilah-pilah.
Saya mohon maaf ini, jangankan dengan agama lain. Kita ini loh Pak, saat mengaji, terus ada orang, mohon maaf ini ya, mohon maaf bukan membeda-bedakan. Ada seorang petani Pak, kita sedang mengaji, datang dari sawah dengan pakaian taninya, kakinya masih banyak apa namanya? Apa itu? Ledok kata orang Jawa itu apa? Belepotan apa? Nah, tanah liat atau tanah sawah masuk ke masjid, mohon maaf, dia ini habis mencangkul Pak, sehingga keringatnya ini bau kan begitu ya. Kira datang ke masjid duduk di tengah, kira-kira kita suka enggak Pak? Enggak suka. Kita katakan Pak, sama agamanya apa? Islam. Mandi dulu Pak, saya enggak punya baju, ini saya pinjami baju. Itu kita mestinya begitu. Nanti Bapak setelah mandi, ayo ngaji di sini. Itu namanya enggak dicampur-campur. Betul? Betul? Coba ibu-ibu ini. Saya yakin di antara ibu-ibu ini ada pedagang, betul? Kalau tadi berangkat ke masjid ngaji, pengajian Maulid Nabi, tiba-tiba yang sana bawa dagangan, pete, yang sana bawa dagangan apa? Cabe, yang situ jualan soto. Pas pengajian jualan di tengah masjid, kira-kira kita yang tahu marah nggak kira ini? Marah, kenapa? Enggak tepat waktunya, betul? Enggak tepat eventnya, betul? Tokoh Islam pun yang paling tepat adalah ceramah di kalangan orang Muslim. Cocok enggak? Cocok. Betul ya? Mestinya begitu. Ini meletakkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Jelas ya? Meletakkan sesuatu pada tempat. Ada lagi di masjid ini misalnya, kalau kita setting yang salah ini, marah kadang-kadang kita ini. Memang nggak cocok. Coba anak kecil-kecil itu suruh sender di sini, yang tua-tua suruh di situ kira-kira, nggak marah Pak? Bapak nggak bisa senderan. Inilah anak kecil-kecil. Alasan saya, kasihan mereka kecil-kecil. Kira-kira gimana? Nggak marah sama takmirnya Pak? Marah. Kenapa? Ini takmir nggak tahu diri ini, karena nggak bisa meletakkan sesuatu pada tempat. Apalagi agama Pak, jangan campur aduk. Allah sudah meletakkan apa mindset umat Islam kalau mengaji kepada sesama Muslim. Orang Ahlussunnah wal Jamaah rujukannya adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kan begitu. Orang Ahlussunnah wal Jamaah diajak merujuk kepada rujukan Syiah. Ngaco namanya. Orang Ahlussunnah wal Jamaah diajak merujuk kepada ajaran liberal, yaitu tinggalannya orang-orang orientalis barat. Tahu? Dulu di Indonesia ada namanya Senok Hogronya, ada juga Van der Plas. Itu orang kafir barat, orang kafir Belanda, mempelajari keislaman. Belajar Islam, tapi tidak untuk diamalkan seperti kita. Untuk dicari mana celah Islam, akan mereka hancurkan Islam dari dalam. Siapa namanya? Senok Hogronya. Siapa lagi? Van der Plas. Ini sekarang ilmunya mereka dilanjutkan dengan kelompok-kelompok liberal mengacak-ngacak ajaran umat Islam. Saya pernah baca satu tulisan orang liberal, katanya begini, coba ini bapak-bapak ya, coba ya, ini alhamdulillah ada Pak Aparat ini, kalau ketemu buku ini Pak, Bapak tangkep ini. Begini soalnya Pak, dia bilang begini, orang mau mengaji itu boleh minum bir atau arak asalkan tidak lebih dari 1 sloki gitu. Kenapa? Karena kalau mengajinya itu tidak minum arak ngantuk. Daripada ngantuk, mending minum arak walaupun cuma 1 sloki. Gak apa-apa itu, asalkan tidak mau. Kira-kira gimana itu Pak? Ngajari orang, ini aliran liberal loh ini ya. Dia mengatakan Islam liberal. Naudzubillah min dzalik. Ada, saya punya bukunya. Cuma ini penulisnya dari Jakarta, saya di Malang, repot Pak. Kerjasamanya repot sama Bapak Aparat ini ya. Coba di Karimun saya telepon, Pak, tangkep ini Pak, ini ngaco ini namanya. Masa kita di masjid disuruh minum arak? Padahal minum arak sendiri itu mabuk, itu termasuk larangan negara. Betul enggak? Betul. Jadi Islam mengajarkan ini sebenarnya sesuai dengan aturan negara. Cuman banyak orang nggak paham, itu aja. Karena nggak paham, akhirnya gagal paham. Ini masalah. Kalau gagal paham, akhirnya saling curiga mencurigai. Betul, betul.
Loh, saya kadang-kadang ngomong gini, suara saya ini ya memang diberi oleh Allah keras, Pak. Tapi kadang-kadang gua radikal ini. Apanya sih radikal itu? Kan suara keras saja. Coba mulai ngaji tadi Pak, tadi bisa mengatakan, saudara-saudara ya, di Islam itu ada ajaran ngantuk ini masalahnya. Tadi sudah gini-gini, saya sentak, alhamdulillah gak jadi ngantuk. Itu kan trik saya aja. Enak. Wah, suaranya keras radikal. Loh, radikal apanya? Saya ini baca hadis, saya baca ayat Al-Quran, sama dengan kiai-kiai yang lainnya. Cuman Allah memberikan suara keras. Alhamdulillah saya manfaatkan agar bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ngantuk. Betul? Bu, saya tanya, ibu-ibu kadang-kadang kalau ngaji ngantuk enggak, Bu? Sekarang ada yang ngantuk. Saya datangi, saya bawakan penjalin ibu kalau bila perlu. Jelas ya? Nah, jadi hanya kita harus melihat tema, ajaran yang benar, rujukan yang benar, kepada ulama-ulama yang benar, yang lurus. Begitu mestinya. Maka kita akan beragama dengan cara yang lurus, yang benar. Tak kala kita dibengkokkan pada pemikiran-pemikiran yang keluar dari syariat Islam, maka kita sudah terbentengi. Dan saya katakan, Indonesia zaman dahulu kala macam atau jenis atau bentuk Islamnya cuma satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dulu diajarkan oleh para wali songo, dilanjutkan oleh siapa? Pangeran Diponegoro, dilanjutkan oleh kiai-kiai kita, ya, di masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada selundupan datang dari beberapa tempat yang salah di dalam mempelajari Islam. Selundupan, aliran-aliran sesat masuk karena masuknya kepada orang awam. Oh iya, gitu ya. Kemarin saya terangkan tadi tentang sahabat Nabi, karena ada yang menuduh sahabat Nabi itu murtad. Kata yang mendengarkan, iya, itu kan orang awam. Coba ketemu kita. Mohon maaf saya bantai, Pak, tapi bukan dibantai dengan apa? Bukan dibantai dengan pisau. Enggak, ayo adu argumen. Ini loh ayat Al-Qur'an. Kamu berani mengatakan para sahabat itu murtad, padahal Allah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada para sahabat dan para sahabat ridho kepada Allah. Terus kamu bilang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira yang murtad siapa? Kan begitu logikanya, ya. Karena itu bapak-bapak dan para ulama yang hadir, guru-guru, ayo kita bangkitkan masyarakat kita ini mau kembali kepada ajaran salaf ulama-ulama yang terdahulu. Banyak kok dalam di kitab toko-toko buku kitab itu banyak rujukan. Ya dah, kalau itu yang dibaca tidak salah di dalam mengambil pelajaran, insya Allah Islam di tanah air itu akan terus aman. Kalau Islam itu aman, negara juga aman. Tapi kalau Islam ada yang ngacak-ngacak, kemudian orang Islamnya marah, bisa-bisa negara ini hancur berantakan. Kan begitu. Umat Islam ini kan sabar, Pak. Luar biasa, apalagi penduduk Indonesia. Sabar. Apa tidak toleran? Sangat toleran umat Islam. Bayangkan, umat Islam mayoritas penduduk Indonesia, mayoritas. Itu pun ada non-muslim membangun rumah ibadah. Kita diem enggak? Ya sudahlah itu. Asalkan tidak melanggar aturan. Kan begitu, ya dah. Toleran, ini bentuk toleran sangat luar biasa. Mayoritas loh, Pak. Kita umat Islam yang ada di Eropa mau bangun musola kecil sulit, Pak. Sangat sulit. Kalaupun berhasil ya membangun satu, misalnya di Los Angeles ada rumah dibeli jadi musola, itu beritanya mendunia. Kenapa? Karena saking sulitnya mendirikan rumah ibadah tempat muslim atau masjid. Di Indonesia mayoritas umat Islam, subhanallah. Kemarin saya ini dari Kalimantan Selatan. Saya tanya, orang Kalimantan Selatan, ini agama mayoritas di sini apa? Oh, Islam. Ternyata di situ ada, di pedesaan-pedesaan itu sudah ada ada tempat peribadatan non muslim. Dan di sini apa? Keadaan Islam semua. Nah, itu dari luar dananya. Begitu. Luar biasa. Itu penduduk Islam itu diem, Pak. Berarti apa? Sangat toleran. Sangat toleran. Bukan berarti orang yang menerangkan syariat sepanjang demikian ini, wah ini gak cinta Indonesia ini, ndak NKRI ini, ndak Islam Nusantara. Saya bukan Islam Nusantara, karena Islam
Nusantara yang dimaksud ini adalah Islam liberal. Itu yang terjadi. Masalahnya di situ. Islam kita adalah Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara berarti nabinya dari Nusantara. Betul. Sedangkan ulama-ulama kita, Imam Nawawi, Imam Bukhari, siapa sajalah, Imam Ghazali, nggak pernah ke Nusantara ini. Masa mereka bukan Muslim? Maka mereka salah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi itu, apakah beliau pernah masuk ke Nusantara? Kan enggak. Wah, kalau bukan Islam Nusantara ini Islamnya ada radikal. Kamu bilang Sayyidina Abu Hurairah radikal. Rasulullah tidak pernah ke Nusantara, kamu bilang Rasulullah radikal. Gitu. Kan tidak begitu cara berpikir jernih. Alhamdulillah di Nusantara ini dicintai oleh umat Islam. Erdogan itu orang Turki memuji umat Islam Indonesia. Itu kita terima kasih. Jangan bilang kamu bukan Nusantara ya, jangan ikut-ikut Islam kita. Apa ini? Pikirannya di mana? Sempit sekali. Betul. Maka kita katakan alhamdulillah kita ini pengikut rahmatan lil alamin. Selesai. Betul ya? Udah cinta Nabi, buktinya bikin maulid Nabi. Kalau nggak cinta Nabi, yang Nabi dari Arab itu, ngapain kita bikin maulid Nabi? Betul. Kalau kita nggak cinta dengan para sahabat yang lahir di Saudi, bukan di Saudi, di Arab sana, di Mekah, masa kita menggunakan talqin, zikir atau khutbah pakai bahasa Arabnya? Kan enggak. Maka kalau kita luas pemahaman kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tidak mudah menuduh orang yang barangkali berbeda pendapat, asalkan bukan penganut aliran sesat. Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Saya ini konut, saudara saya Muhammadiyah, ada yang nggak konut, nggak apa-apa, biasa-biasa aja, wong sunnah. Betul. Saya kalau ada orang tua saya meninggal dunia, saya talqin, saya tahlil. Kalau ada saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, Al-Irsyad, ya, gak mau tahlil, talqin, ya gak apa-apa, itu keyakinan mereka. Tapi kan ada masalah kan? Biasa aja, wong itu sunnah, bukan wajib. Kita tidak mentahlili keluarga kita yang meninggal dunia, gak dosa kok kita ini. Kalau kita mentahlili, kita dapat tambahan pahala. Kenapa? Karena itu adalah amalan sunnah. Tapi kalau sudah mengingkari kebenaran Al-Quran, ini jelas. Kalau dia ber-KTP Islam jadi murtad. Ada orang mencaci maki sahabat Nabi, yang sahabat Nabi itu dipuji oleh Allah, berarti dia bertentangan dengan pujian Allah. Kalau dia yakin sahabat Nabi ini dianggap jahat semuanya, apalagi murtad semua, maka pembicaranya termasuk orang murtad kalau dia ber-KTP Islam. Tapi kalau dia kafir, ya mulai dulu Pak. Namanya orang kafir itu nggak senang sama umat Islam, ya mulai dulu. Dan demikian juga kalau ada orang munafik, ya sejak zaman Nabi orang munafik gak senang dengan umat Islam. Jadi menurut saya kalau ada orang membenci sahabat Nabi, kalau tidak kafir ya munafik, kalau tidak munafik ya Syiah. Itu saja tiga kelompok ini yang membenci sahabat Nabi. Mudah-mudahan kita bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mencintai ulama-ulama kita, mencintai guru-guru kita, mencintai ulama-ulama salaf kita, mencintai para tabi'in, mencintai para tabi'ut tabi'in, mencintai para sahabat Nabi, mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai istri-istri Nabi, mencintai anak cucu Nabi, mencintai darah daging Nabi, dan mudah-mudahan kita ditetapkan menjadi pengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan di Karimun ini dijadikan semuanya pada akhirnya menjadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya doakan tidak kerasan di Karimun. Tidak kerasan di Karimun. Mudah-mudahan pindah, terserah kemana saja, saya nggak tahu. Mau ke selatan, maksudnya pantai selatan, gitu. Sama Nyai Roro Kidul, terserahlah ya. Tapi mudah-mudahan tidak kerasan di Karimun. Begitu ya? Setuju Pak Ustaz? Alhamdulillah, kalau Pak Ustaz senyum setuju, saya sudah senang sekali. Insya Allah bisa melanjutkan apa yang saya sampaikan kepada masyarakat. Pak aparat kepolisian senang Pak kalau Karimun ini tentram, Islamnya Ahlussunnah wal Jamaah semuanya, nggak ada Syiahnya, nggak ada Salafinya. Senang Pak? Alhamdulillah, insya Allah Bapak akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Bantu masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah dengan pangkat Bapak, sedekahkan
sedekah dengan pangkat Bapak sebagai aparat, jaga itu pondok-pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, jaga itu masjid-masjid Ahlussunnah wal Jamaah, jaga itu majelis-majelis taklim Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah Karimun akan menjadi jaya, Karimun akan menjadi berkah, Karimun akan diridhoi oleh Allah SWT, asalkan penduduknya benar-benar mengamalkan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara lengkap. Allahumma amin. Barangkali itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada canda saya atau suara saya terlalu lantang ya, mengagetkan bapak-bapak dan ibu-ibu, atau ada yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada kata yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullah khairan katsira. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.